salam keajaiban. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Kita akan segera mulai pada yang pertama pagi hari ini, tetapi kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Saya bacakan demikian, 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami juga bersyukur buat pagi hari ini, kalau Tuhan beri kesempatan kami beribadah di tempat ini. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesai. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan, Tuhan bawa bahkan di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini kiranya Tuhan berkenan. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah di dalam ibadah yang pertama ini ya Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami datang bertemu di tempat ini. Kami semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita berkumpul bersama keluarga dan bersama kami di tempat ini. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan kita berdoa bagi Tuhan dan negara kita. Naikkan pujian penyembah kita kepada Tuhan dengan rasa syukur kita. Haleluya.
jawaban, mengatakan berhenti, berlari sampai akhir. Sudah tinggi namanya, sudah ada namanya. Roh Kudus memberkati kami. Aku siap, naikkan pujian bisa terjadi. Mengambil kuasa
Berkatmu aman, hidup dalam ketuhanan. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Percaya dan meneguhkan, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan. Tuhan, kau berisai. Yes. Lewati mana akan ku goyang imanku, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan, kau berisai. Lewati mana akan ku goyang, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau berisai. Lewati mana akan ku goyang, imanku, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Ya, takkan ku ragu mengikutimu.
kami berusaha, di saat kami berdoa, Engkau nyatakan kesejahteraan di dalam kehidupan kami. Engkau akan adakan perubahan yang akan membawa kebangkitan, yang akan membawa pemulihan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di kota kami, di bangsa kami. Dan saatnya Tuhan, saat ini kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah perubahan yang sejati itu terjadi di dalam kehidupan kami. Reformasi seutuhnya, reformasi yang sejati itu di dalam kehidupan kami nyata. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan mantap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Salam GTM. Pasti semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan pagi hari ini semuanya daya tahan tubuh kita kuat. Dan kita pasti nanti akan melalui masa pandemi dengan sukacita. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tema kita di bulan ini adalah Revival of Cities and Nations. Kebangkitan atas kota, atas bangsa kita Indonesia. Dan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Dan ini berulang kali dibawakan, disampaikan oleh setiap hamba Tuhan di gereja ini. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang menjadi titik perhatian kita dari awal bulan sampai sekarang adalah dikata usahakanlah, berdoalah kesejahteraan. Jadi bisa dikatakan rumus kesejahteraan. Bagaimana supaya kehidupan kita ingin mendapatkan kesejahteraan itu? Kesejahteraan itu menyangkut dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, sekeliling kita, yaitu kota kita dan juga bangsa kita. Hukumnya adalah usaha plus doa. Hasilnya kesejahteraan. Di situ dikatakan usahakanlah. Tidak hanya sekedar usaha, tetapi usahakanlah. Berarti harus berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus. Usahakanlah. Usahakanlah dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta yang usaha, mari kita usahakanlah. Bekerjalah, bertindaklah. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau disuruh memilih, pengennya kondisi saya sekarang ini dalam kondisi yang baik, kondisi yang nyaman. Makanya dulu adalah andai aku punya banyak uang. Andai aku punya banyak harta. Andai juga tidak masa pandemi, kita bisa jalan ke Jawa, kita jalan ke luar kota, kita jalan ke luar negeri. Andai. Sekali lagi kalau saya disuruh pilih, saya pengen dalam kondisi yang nyaman. Saya tidak mau dalam kondisi yang dalam keterpurukan, dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tetapi pengennya nyaman. Makanya ada pujian mengatakan semusim berlalu, namun kau selalu bersamaku. Musim akan berganti. Ada saatnya suka, ada saatnya duka. Ada saatnya kita dalam kenormalan yang tidak ada batasnya. Kita bisa jalan ke sana, bisa jalan ke sini. Kita tidak harus pakai masker. Seingat saya dulu waktu di kampung, yang pakai masker itu sapi, ya. Soalnya apa? Biar tidak makan kemana ke sini gitu. Apa namanya ya? Lupa saya. Kalau bahasa Jawa ini kayak dikelok gitu ya. Ditutup
supaya tidak makan sembarangan. Tetapi sekarang kita merasakan seperti itu, seperti terkekang. Ada aturan-aturan, harus disiplin protokol kesehatan. Tetapi Tuhan mengingatkan, usahakanlah itu supaya kita bisa kembali ke normalan yang baru. Kalau umpamanya kita dalam kondisi perekonomian, dalam pekerjaan kita tersendat, usahakanlah itu. Berusaha. Dan disertai dengan doa. Bapak Gembala menyampaikan kemarin dalam firman Tuhan minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pastor Benedictus, ora et labora, bekerja sambil berdoa sambil bekerja, dan akan menghasilkan kesejahteraan. Kalau kita pengen sejahtera, kondisi kita baik, ayo kita bekerja dan berusaha. Firman Tuhan yang sudah berulang kali disampaikan, hal itu pun juga disampaikan kepada Daniel. Dalam kondisi pembuangan, dalam kondisi di tanah perbudakan, usahakanlah, firman Tuhan ini disampaikan kepada Belshazzar, kepada Daniel, supaya mengusahakan itu. Dan dia berusaha untuk menjadi pengaruh yang baik. Pada saat minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan tentang dampak, tetapi dampak itu cenderung dalam arti yang negatif. Dan itu sepertinya melekat, oh ya Pak, dampaknya seperti ini ya. Apa? Tapi Bapak Gembala memberikan firman Tuhan harus mempengaruhi, berpengaruh. Kehidupan kita itu harus mempengaruhi di sekeliling kita. Susah memang. Kehidupan kita harus membawa pengaruh yang baik. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga tidak gampang menerapkan firman Tuhan ini. Dan di saat pagi hari saya menyembah Tuhan di radio, harus ada efek. Saya mendapatkan kata efek itu dalam kehidupan saya, dalam doa pribadi. Efek harus berarti firman Tuhan itu harus membawa efek. Efek kepada siapa? Personal dalam kehidupan kita, personal efek. Dalam kehidupan kita harus membawa pengaruh yang baik. Dan itu harus dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Kalau dari luar dari dalam, contohnya pemerintah kemarin menerapkan PPKM berlevel 4, 3, 2, 1. Dan itu membawa pengaruh kepada kita. Pengaruhnya apa? Kita tidak bisa kemana-mana. Saya sama istri saya berkomitmen per 3 bulan kita bisa ketemu. Tetapi karena pemberlakuan PPKM susah, sudah dapat tiket tetapi mau PCR tidak bisa. Harus pakai surat ini, harus surat itu, harus surat ini. Dan itu mempengaruhi dalam diri kita. Dari luar ke dalam. Tetapi perubahan, transformasi yang di dalam di setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu harus ada reformasi dari hati, dan perubahan itu harus ada dari dalam kehidupan kita. Abraham diubahkan Tuhan. Walaupun kemarin Bapak Gembala dan juga beberapa pengkhotbah menyampaikan ada transaksi antara Abraham dengan Tuhan. Tuhan, kalau 50, kalau 45, kalau 10 sampai 10, gimana Tuhan? Dan akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan, ditunggang balikan. Karena apa? Tidak ada anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Gideon. Pada saat saya mendapatkan personal efek itu dalam kehidupan saya, dan saya ngomong pagi harinya begitu dari radio, saya pulang, istri saya ngajak bicara, kebetulan istri saya di rumah, jadi kita bisa bercakap-cakap. Biasanya kalau di rumah, kalau tidak ada istri kan seperti tidak ada apa-apa gitu, mau ngomong sama siapa, tidak ada yang diajak ngomong. Dan akhirnya saya ngomong personal efek, dan istri saya memberikan satu pembelajaran buat saya, itu dalam istilah perekonomian.
personal effect itu harus bisa membawa pengaruh yang baik bagi sekeliling. Kalau dalam perekonomian harus membawa pengaruh dalam kota itu, yaitu apa? Spillover effect. Spillover effect itu mempengaruhi. Kalau nanti pembahasan ekonomi, nanti silahkan datang kepada istri saya, pembelajaran spillover effect itu bagaimana. Dan spillover effect itu ada dua jenis, yaitu kalau secara awam itu adalah efek positif dan negatif gitu ya. Dan kalau secara ekonomi ada spread effect dan backwash effect. Spread effect itu harus terpancar, harus memendam, harus terpencar, harus kayak di kata awal tadi, terpancar. Pengaruh firman Tuhan itu harus terpancar dalam kehidupan kita. Di saat terpancar dalam kehidupan kita, itu akan membawa pengaruh yang baik dalam keluarga. Demikian pula setiap pribadi-pribadi, setiap keluarga-keluarga memancarkan perubahan yang baik, pasti akan membawa pengaruh juga yang baik atas kota kita. Spread effect, memencar. Kalau backwash itu cenderung ke negatif. Tapi yang kita bahas adalah pengaruh yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya Bapak Ibu Saudara, saya di rumah itu punya burung, burung jalak. Dan burung jalak saya itu dari pagi sampai sore ngocehnya luar biasa. Saya dapat berkat dari anak Tuhan di tempat ini. Mau burung jalak mau gitu ya. Dan akhirnya burung jalak ini dengan kicauannya ini mempengaruhi. Saya juga diberikan burung oleh Pak Gembala, burung lovebird satu, karena saya punya dua terbang semua, lepas semua. Dan karena Bapak Gembala punya lebih, dikasih saya satu. Dan akhirnya burung ini mempengaruhi. Burung ini, lovebirdnya akhirnya saling bersaut-sautan, membawa pengaruh yang baik. Dan di saat burung ini berkicau, ada tetangga saya datang, "Pak, burungnya baik sekali, enak saya mendengarkan." Dan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, di depan rumah saya punya tetangga, dia suka menanam bunga. Ibu-ibu sekarang musim bunga. Kemarin ke rumahnya Bu Hendy pun juga begitu masuk, waduh, bunga semua, bunga-bunga di mana-mana gitu ya. Nah, di depan rumah saya ada mereka menanam bunga, dan orang tuanya datang membuat kolam kecil dan dibuat pancuran. Jadi air pancuran itu kayak di sawah gitu ya. Kricik. Jadi kalau malam hari gitu ya, dengar gitu kayak suasananya, apalagi saya kasih makan burung saya kan jangkrik ya. Dan jangkriknya itu bunyi kalau malam krik kayak di sawah gitu ya suasananya. Jadi kalau malam itu enak gitu. Kricik. Dan itu memberikan pengaruh yang baik. Ya, membawa pengaruh sekeliling yang baik. Nah, demikian pula halnya di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadi pengaruh yang baik. Kehadiran kita harus menjadi pengaruh yang baik. Oke, langsung saja kita akan buka. Kita belajar dari kehidupan Gideon. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-40, tetapi kita akan baca sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang-orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Padahal Tuhan sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kalau bedanya, kalau Daniel tadi dibuang ke Babel, tetapi bangsa Israel merasakan pembuangan di tanahnya sendiri. Mereka takut karena apa? Selama 7 tahun mereka diserahkan pada bangsa Midian. Di ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, karena bangsa Israel diberkati Tuhan. Ingat, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan itu pun juga berlaku bagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan adalah diberkati Tuhan. Janji Tuhan, diberkati Tuhan.
di hari Jumat yang lalu Bapak Gembala menyinggung tentang masalah ya kata-katanya pemborosan kata, menyampaikan tentang Yunus dipakai Tuhan karena apa? Masih ada harapan, masih ada harapan untuk hari depanmu, firman Tuhan berkata. Ya, saya lanjutkan. Setiap kali orang setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi disikat habis, dijarah semuanya oleh bangsa Midian. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan hasil panen bangsa Israel. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel pada Tuhan. Mengapa? Karena di ayat yang pertama di situ dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah pada Baal-Baal. Mereka membuat patung sesembahan mereka. Mereka serong dari hadapan Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ini Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Aku loh yang sudah membawa kamu dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Bahasa sehari-hari seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Pada saat diserahkan ke bangsa Midian, mereka mengikuti Allah-Allah orang Amori. Mereka menyembah pada berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini, perubahan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, secara personal. Pribadi lepas pribadi, kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan menjumpai Gideon. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini di rumah. Allah mengubah Gideon. Gideon mengalami perjumpaan secara pribadi pada Tuhan. Dan melalui perjumpaan itu mengubahkan Gideon. Di ayat yang pertama, tadi kita mengalami perjumpaan karena apa? Karena Gideon meragukan kuasa Tuhan. Di ayat yang ke-13, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini adalah perkataan Gideon kepada Tuhan. Pada saat Tuhan menjumpai Gideon, aku mau pakai kamu untuk membebaskan bangsa Israel. Gideon ragu akan panggilan Tuhan itu. Dan Gideon tidak percaya akan panggilan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-13 dikatakan, Tuhan, tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Padahal di tanahnya sendiri, membuang kami. Tuhan memilih Gideon
Karena Gideon dikatakan sebagai pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel dari cengkraman bangsa Midian. Demikian pula di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa merubah keadaan kota ini, bisa merubah keadaan bangsa ini. Mari kita mengalami perjumpaan kita kepada Tuhan. Walaupun seperti halnya Abraham, transaksi dengan Tuhan. Gideon pun juga seperti hal itu. Sampai 3 kali Gideon melakukan transaksi kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang benar Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Seringkali kita juga seperti itu. Kita mengatur Tuhan. Gideon, Tuhan, pada saat Tuhan mengutus malaikatnya, Tuhan, tolong diam di sini dulu ya. Aku buat persembahan. Nanti setelah persembahanku datang, selesai nanti aku bawa pada Tuhanku. Pada saat itu, lama juga kalau kita bayangkan, Gideon memasak, kemudian juga membawa ke persembahan itu ke malaikat utusan Tuhan, lama juga. Tetapi malaikat Tuhan ini setia menunggu apa maunya Gideon. Supaya apa? Gideon percaya akan panggilan Tuhan itu. Dan tidak hanya itu saja, Gideon pun juga, Tuhan, kalau memang Engkau pakai, biarlah dia memotong satu helai kain dan ditaruhnya di pengiringan. Kalau Tuhan, kalau memang Engkau pakai aku, singkat ceritanya, biarlah kain ini yang basah, sekelilingnya enggak. Dan Tuhan menjawab itu. Dan tidak hanya 2 kali, yang ketiga kalinya Tuhan, sekarang kainnya kering, sekitarnya basah. Hal itu pun juga terjadi. Dan Gideon dipakai Tuhan. Di saat persembahan Tuhan dibakar habis dengan kuasa Tuhan, Gideon percaya, Tuhan, Engkau menjumpai aku secara pribadi. Kalau kita baca di ayat berikutnya, Gideon berkata, celakalah aku Tuhan. Tuhan berkata, tenang, aku tidak akan mengambil nyawa, tetapi selamatkanlah bangsa Israel. Tuhan mengubah kehidupan Gideon. Karena Gideon dididik oleh orang tuanya Yoas, tidak takut akan Tuhan. Padahal nenek moyang mereka, seperti yang kita baca tadi, mereka bangsa Israel, Tuhan membebaskan bangsa Israel. Selama 7 tahun pun, walaupun dalam masa pendudukan Midian, dalam penguasaan bangsa Midian, bangsa Israel tetap dipelihara Tuhan selama 7 tahun. Itu membuktikan akan kuasa Tuhan, akan kasih karunia Tuhan. Dan di saat masa pandemi seperti sekarang ini, mengucap syukurlah kita. Kalau sampai saat ini kita diberikan waktu untuk kita bisa beribadah. Mari kita gunakan waktu itu kita beribadah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau beribadah di rumah, ayo kita beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah. Kita menghormati kuasa Tuhan, kita menghormati ibadah kita. Maka Tuhan akan menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Perubahan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Gideon diubahkan di saat Gideon menyerahkan kehidupannya. Dia membawa pengaruh yang baik kepada sekelilingnya, yaitu siapa? Orang tuanya, Yoas. Karena apa? Yoas mendidik yang tidak benar kepada Gideon. Pada saat dia dalam pengirikan dipesan pada Yoas, setiap kali ada bangsa Midian datang, bersembunyilah di gua-gua itu. Di saat seperti ini, ayo jangan kita sembunyi, tetapi munculkan keberanian dalam kehidupan kita. Yang pertama, alami perjumpaan dengan yang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berani kita tampil ke depan. Di saat kita ingin membawa pengaruh yang baik, membawa perubahan, membawa kebangkitan atas kota kita, atas bangsa kita, ayo kita tampil di depan dan nyatakan perubahan itu di dalam kehidupan kita. Dari kehidupan Gideon, akhirnya Gideon bisa membawa pembebasan bagi bangsa Israel yang selama 7 tahun itu dikuasai oleh Midian. Dibebaskan, diberikan kemenangan.
bangsa Israel diubahkan. Walaupun tadinya menyembah kepada berhala, melalui orang tuanya bangsa Israel ini, pada saat Gideon diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan Baal-Baal. Kalau kita baca nanti di firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal 6 ini, Tuhan memerintahkan Gideon untuk menghancurkan Baal-Baal, dan hal itu pun juga dilakukan oleh Gideon. Karena apa? Ada perubahan, ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ada keberanian, sehingga dia menghancurkan Baal-Baal itu. Orang tuanya Yoas mengetahui akan hal itu. Apa yang dilakukan Yoas? Yoas tidak melarang, karena dia tahu, Yoas melihat sendiri akan Tuhan menampakkan diri pada Gideon. Tuhan memakai Gideon, dan hal itu membawa pengaruh di dalam keluarganya. Melalui perubahan yang dialami Gideon, membawa pengaruh yang baik di dalam keluarganya. Pada saat bangsa Israel tahu bahwa Baalnya dihancurkan, dan akhirnya mengetahui bahwa Gideon yang menghancurkan itu, bangsa Israel mencari Gideon dan memanggil Yoas. Yoas tampil sebagai orang tua. Gideon anakku, dalam bahasa saya gitu. Dan Gideon dipakai Tuhan. Tuhan sudah menampakkan diri pada Gideon, dan kita harus juga menghancurkan itu, supaya kita dibebaskan dari bangsa Midian. Akhirnya pengaruh itu membawa perubahan dalam keluarga dari bangsa Israel. Bangsa Israel dipulihkan Tuhan. Yang tadinya menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala, mengalami ketakutan pada bangsa Midian, diubahkan kehidupannya. Oleh sebab itu, usahakanlah. Mari kita mau mengusahakan itu, dan kita terus berdoa pada Tuhan. Maka setiap usaha kita, Tuhan akan menyertai kita. Dan tidak lama lagi, melalui kehidupan kita, di saat kita berdoa kepada Tuhan secara sepakat, secara serempak, maka akan membawa pengaruh yang baik atas kota ini, atas bangsa ini, dan kita pun juga akan hidup dalam kenormalan yang baru. Mari pribadi lepas pribadi kita saat pagi hari ini, ialah kita mengalami perjumpaan secara pribadi pada Tuhan. Alami perjumpaan itu. Bagaimana caranya? Melalui doa, melalui pujian penyembahan kita, dan kita berani. Kita harus berani. Kalau hari Jumat kemarin Bapak Gembala memberikan firman Tuhan kepada kita melalui kehidupan Yunus, harus semangat. Kita pun juga harus semangat. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, kita harus semangat, harus berani. Saatnya kita beribadah. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tempat ini, di gereja ini, bukan tempat penyakit, tetapi tempat kuasa Tuhan. Di saat kita datang, kita menyembah kepada Tuhan, maka akan ada kuasa diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan ubahkan kita. Saat sekeliling kita tidak baik, di luar kemampuan kita, di saat kita datang kepada Tuhan melalui doa, Tuhan mengubahkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat
Yang pertama dalam kehidupan kita, biarlah perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Maka kebangkitan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Gideon dibangkitkan dari keterpurukannya. Dan Tuhan pun juga akan memakai kita. Mari angkat kedua tangan, berserulah kepada Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi pergumulanmu saat pagi hari, datang kepada Tuhan. Biar Tuhan bangkitkan keberanian itu dalam kehidupan kita. Biar haleluya. Engkau melihat setiap hati saat pagi hari ini. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah kami Yesus, ubahkan kami Tuhan. Ya biar kehidupan kami membawa kebangkitan atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu Kau nyatakan. Mujizat-Mu Kau nyatakan atas kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memakai Gideon membawa perubahan di atas bangsa Israel, kami percaya Tuhan, Engkau akan merubah kehidupan kami, menjadikan anak-anak Tuhan yang membawa kebangkitan, membawa pengaruh yang baik, sehingga Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Kami serahkan setiap pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Dan sekali lagi kita berdoa bagi Tuhan untuk syukur ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat persembahan kami Bapak. Kiranya Engkau menerima dan memberkati kami. Tangan-tangan yang sudah memberikan dan belum berkesempatan memberikan Bapak, Kuasa-Mu tetap mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bagi
katakan saudara bahwa kegiatan sepekan kita seperti kegiatan biasanya. Saudara boleh mengikuti Miracle Cell kelompok masing-masing secara tatap muka, hubungi gembala Miracle Cell saudara, atau saudara bisa mengikuti online. Biasanya para gembala menyampaikan kepada saudara. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua, setia semua, jaga kesehatan kita masing-masing, keluarga kita. Satu hal penting saya sampaikan kepada kita semua, saudara, ayo sekarang dalam pola pikir kita sudah beranggapan demikian, yaitu hidup berdampingan dengan COVID-19. Bagaimanapun sampai nanti, entah kapan, saudara, seperti kita hidup berdampingan dengan flu, ya, penyebab flu, bakteri dan sebagainya. Kita berdampingan dengan ayam, kita berdampingan dengan burung, berdampingan dengan peliharaan kita, hidup sama-sama. Saudara, faktanya memang demikian. Jadi pola pikir kita sudah mulai berubah saat ini, sampai sekarang sudah hampir mendekati ada beberapa daerah yang sudah herd immunity. Saudara berharap tarakan demikian, dan ketika saudara menjaga supaya tidak flu, itulah yang kita kerjakan supaya kita tidak terserang COVID-19. Ya, mungkin kita sudah pernah mengalami. Saya juga ada virus COVID-19 karena melalui vaksin. Itu ada pada tubuh saya. Jadi kita hidup berdampingan. Ya, kalau demikian kita tidak akan mengalami ketakutan. Setuju, katakan amin. Hidup kita normal kembali, baik kembali, karena kita dalam pikiran kita memang faktanya ada, jadi tidak perlu ditakutkan kembali. Tetapi ada cara-cara penanganannya, seperti saudara menangani pribadi sendiri ketika bagaimana supaya tidak batuk, bagaimana supaya tidak pilek, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang harus kita kerjakan mulai sekarang dan seterusnya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan tadi pujian yang kita naikkan, sebab Tuhan baik itu. Pulang dengan sukacita dan diberkati Tuhan. Haleluya. Sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan, kau lakukan, engkau rencanakan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama.
Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ibadah selesai.